Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan cerita perlawanan terhadap Raja Fir'aun. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu disebabkan salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikarunia mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Nabi Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, yaitu Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Nabi Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyunjuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun kepada Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu untuk menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat, yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih, yakni bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa alaihissalam juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam lalu meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan Harun, yaitu saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya.
Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun laknatullah. Namun, tak ada yang percaya pada Nabi Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Raja Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Nabi Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun sesuai surat Al-A'raf ayat 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau yang panjang, menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu hilang, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun justru semakin murka dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Nabi Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal memberikan azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima taubat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Taubat itu sudah tak berguna lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.